Perkenalkan, nama saya Nani Nurhayati Lestari. Saya di Batik Berkah Lestari sebagai bendahara sejak tahun 2007 sampai sekarang. Awal-awal memang ibu-ibu itu sudah membatik ya Mbak ya. Dari dulu karena banyaknya abdi dalam yang bekerja di keraton, kan busananya itu batik. Jadi abdi dalam tersebut membatik di rumah. Setelah membatik di rumah, tetangganya pengen ikut, jadi terbentuk sebuah koloni pembatik. Waktu dulu kan ibu-ibu cuma membatik, sebagai buruh saja gitu ya. Mereka nggak tahu cara pewarnaannya bagaimana, penjualannya bagaimana. Gempa Jogja tahun 2006 itu menurut kami itu gempa yang pertama dan paling besar ya. Karena di sini itu jalur garis gempa itu banyak sekali korban di sini. Di Jogja itu ada sekitar 6 ribuan korban. Nah itu banyak sekali LSM yang peduli dengan kami. Nah salah satunya adalah Dompet Duafa memberikan bantuan di desa kami. Nah awalnya itu Dompet Duafa merekrut sekitar 50 orang ibu-ibu pembatik di desa Giriloyo ini. Nah dari 50 itu kemudian dari Dompet Duafa memberikan bantuan berupa bahan-bahan untuk membatik sama keterampilan melalui pelatihan-pelatihan pewarnaan, pelatihan desain, pelatihan organisasi, penjualan dan lain-lain. Dalam kelompok Berkah Lestari ini, dulu awalnya memang hanya bisa membatik hanya seperti ini saja. Nah, kemudian Dompet Duafa datang memberikan bantuan stimulan untuk modal usaha. Jadi para ibu-ibu yang ada di sini dikumpulkan, mereka dilatih kembali untuk membatik, mengenal berbagai macam batik. Kemudian ada pelatihan untuk mewarna. Dulu satu lembar kain batik ini bisa dihargai dengan 50.000. Dan itu bisa dikerjakan minimal 2 minggu. Bisa kalau misalnya mau untuk sekarang, satu lembar batik ini bisa dihargai sampai harga 200.000, itu hanya untuk membatik saja. Dulu di sini tidak sampai produk jadi biasanya ibu-ibu membatik kemudian dibawa ke pengepul, jadi hanya menyetorkan batik mentahan. Untuk saat ini setelah mendapatkan pelatihan dari Dompet Duafa, ibu-ibu bisa membuat batik hingga proses akhirnya. Dari batik itu mulai mengenal online itu juga dari batik Mbak. Nah dari batik juga saya pernah naik pesawat kayak gitu. Itu juga dari batik juga Mbak. Pernah menginjakkan kaki ke luar negeri itu juga dari batik. Untuk ke itu Santa Fe, New Mexico, Folk Art Market itu event tahunan juga. Semua orang bisa ke sana. Alhamdulillah walaupun di sana itu belum mengenal batik, tapi mereka mengenal seni. Jadi alhamdulillah penjualannya juga cukup lumayan banyak waktu itu. Batik kimono itu dari Jepang itu 5 meter. Memang ada orang Jepang yang langsung ke sini. Mereka belajar membatik sambil pesen ya gitu. Iya. Sebelum bisa mandiri seperti sekarang ini, dulu itu jujur ya Mbak ya, waktu sekolah itu saya malu sekali. Kalau misalnya ditanya pekerjaan ibumu apa kayak gitu, saya tuh malu kalau cuma membatik kayak gitu. Karena kalau dulu itu kan dipandang rendah ya Mbak ya dari segi ekonomi. Sekarang saya justru bangga ya Mbak ya, dengan adanya batik ini banyak sekali tingkat kesejahteraan yang terlihat. Misalnya seperti teman saya itu cuma lulusan SD, tapi punya anak 3, yang 2 itu lulus kuliah semua.